Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada sepasang suami istri adalah hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka. Anak tersebut menjadi penyempurna bagi keindahan dan kebahagiaan keluarga mereka. Anak-anak adalah perhiasan indah yang menjadi penyejuk pandangan bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi, anak tidak akan menjadi perhiasan abadi dan penyejuk pandangan yang sesungguhnya bagi kedua orang tuanya, kecuali jika mereka tumbuh menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Oleh karena itu, sejak dahulu hamba-hamba Allah yang salih, mereka bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesalihan putra-putri mereka. Mereka juga meyakini bahwa hanya Allah saja yang bisa mewujudkannya, memberi hidayah kepada kesalihan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Sehingga mereka memohon kepada Allah dalam doa-doa mereka agar Allah menjadikan anak-anak mereka keturunan yang salih, yang menjadi penyejuk pandangan yang hakiki bagi orang tuanya. Inilah Nabiullah Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah untuk dikaruniai keturunan yang saleh. Beliau berkata, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan inilah Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang salih seraya berkata, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang salih. Beliau juga berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Dan ketika Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang terpilih, Ibadur Rahman, Allah menyebut sifat-sifat mereka, yang di antara sifat mereka adalah senantiasa berdoa kepadanya seraya berkata, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami, keturunan kami sebagai penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah wahai Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang saleh pilihan Allah, yang sangat dicintai Allah. Walaupun demikian, mereka tidak pernah merasa mampu untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi keturunan yang saleh tanpa campur tangan Allah. Karena mereka tahu bahwa hidayah hanya ada di tangan Allah. Allah memberitahu kepada kita semua melalui firman-Nya yang ditujukan kepada nabinya dan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, jika ada yang bertanya bagaimana dengan doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan untuk anak, maka Anda akan banyak mendapatkan contohnya. Bahkan bukan hanya kepada keluarga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, tapi Nabi juga berdoa untuk umat beliau.
Nabi SAW pernah mendoakan keberkahan untuk Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talhah, seraya berkata, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahilah malam mereka berdua. Sang perawi berkata, kemudian aku melihat mereka berdua dikaruniai 7 orang putra setelah itu, dan mereka semua hafiz Al-Quran. Para salaf pun mengikuti contoh mereka. Lihatlah kepada Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berdoa untuk kesalihan putranya seraya berkata, Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah bersungguh-sungguh dalam mendidik putraku yaitu Ali, dan aku pun tidak mampu. Maka ya Allah, didiklah putraku untukku. Beliau telah berusaha keras mengerahkan segala kemampuannya demi mendidik kesalehan putranya. Namun beliau juga tahu bahwa segala sesuatunya, termasuk di dalamnya kesalehan seseorang, hanya di tangan Allah. Sehingga Imam Fudail pun selain tetap berusaha keras dalam mendidik putranya, beliau juga merendahkan dirinya di hadapan Allah, memohon kepadanya untuk kesalehan putranya. Dan ternyata Allah kabulkan doa Fudail. Allah telah mengangkat derajat putranya dengan ilmu dan ketakwaannya. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa putra beliau, yaitu Ali, lebih hebat dari ayahnya dengan segala keluhuran ilmu Fudail. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Maka dari itu, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, janganlah Anda bakhil untuk mendoakan putra-putri Anda agar Allah menganugerahkan kepada mereka kesalihan yang membuat kedua orang tua mereka bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Pantaskanlah diri kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa mengangkat tangannya dalam doa-doanya pada waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa seraya mengucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni qad ijtahadtu fi tarbiyati abna'i wa lam astati' fa'addibhu li innaka waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.